khafifatain amma ba'du. Puji serta syukur sama-sama kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan kita kenikmatan. Mungkin kalau kita ngitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua gak bakal sanggup. Wa ittahussu wa ittahuddu ni'matallahi la tahsuha innallaha laghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu. Innallaha laghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan seharusnya kita semuanya mumpung di bulan suci Ramadan, solatnya kita tingkatkan. Bukannya nambahin solat fardunya, bukan. Solat fardu tetap 5. Solat sunnah. Tadarusnya kita tingkatkan, solawatnya kita tingkatkan, zikirnya kita tingkatkan, beramal baiknya, sodakohnya kita tingkatkan. Mudah-mudahan kita semua dengan kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, karena kita nggak bakalan sanggup ngitung. Kalau kita contoh saja satu, kita ngitung nikmat nafas nih Pak, yang setiap hari kita keluarkan nih, 1 kali 24 jam itu kurang lebih ngabisin 240 liter. Kalau kita beli oksigen, naudzubillah, di rumah sakit 1 liternya 25.000, 1 bulannya berapa? Totalnya kurang lebih 180 juta. Sanggup enggak? Makanya kita berusaha jangan memandang nikmat Allah itu dari segi finansial, memandang nikmat Allah dari segi ekonomi. Wajar kalau kita hidup udah berdoa, sudah meminta, yang menjadi kewajiban kita jalankan, semua itu udah kewajiban kita dan buat kita sendiri. Adapun Allah belum kasih di dunia, nggak usah kita putus asa, apalagi kita protes sama Allah. Ya Allah, aku sudah sholat malam, tiap malam qiyamul lail saya jalankan. Sholat duha 8 rakaat setiap hari saya jalankan. Tapi kenapa hidup saya masih susah terus seperti ini? Jangan sampai ada bahasa seperti itu. Kalau dibalikin nikmat Allah tadi dari nafas aja kurang lebih dalam sebulan 180 juta. Tuh bayangin Pak. Jadi nggak semata-mata nikmatnya harus duit dan finansial. Kita diberi kesehatan, apalagi di bulan puasa seperti ini. Insya Allah kita berusaha istiqomah, berusaha menjadi orang baik untuk selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada seluruh umatnya, kepada tabi'in yang mudah-mudahan salah satu nabi yang bisa memberi syafaatul udmah, salah satu nabi yang bisa menolong kita nanti di akhirat kelak, yaumil akhir, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita terus dan tidak bosan untuk membaca sholawat yang mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Rasul dan insyaallah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati segenap takmir Masjid Ar-Rahman, yang mohon maaf mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu,
para alim ulama, para guru, para ustadz, para orang tua yang hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh jamaah yang hadir, yang mudah-mudahan insyaallah di bulan suci Ramadan hari yang ke-11 ini kita berharap mudah-mudahan ibadah kita semuanya, puasa kita, tadarus kita, taraweh kita, amal baik sedekah kita, mudah-mudahan insyaallah jangan minta diganti dulu, yang penting diterima dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menerangkan tentang sholat taraweh. Karena kalau bulan puasa emang kita bahasnya tentang bulan Ramadan. Masa bulan puasa bahasnya haji kan gak mungkin. Nanti dibilang Ustadz itu ustadznya buset, dikata ustadz gak pusing lah, pusing nyari referensi dulu, ini besok apa ini yang mau disampaikan gitu biar tepat. Minimal insyaallah kita duduk di sini di majelis ilmu seperti ini, insyaallah mudah-mudahan yang saya mungkin bolak-balik saya katakan sesuai hadis baginda Rasul, sesuai Imam Syafi'i, mudah-mudahan kita pulangnya mendapatkan pahala sholat sunnah 1000 rakaat, dan mudah-mudahan Allah angkat semua dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, sama-sama kita bersolawat, mudah-mudahan menjadi wasilah solawat kita, karena nggak usah takut Pak. Jadi ibadah sunnah di bulan suci Ramadan itu sama saja dikategorikan ibadah wajib. Dan di bulan suci Ramadan ibadah sunnah pun dikalinya ini Pak, dikalinya 10 sampai 1000 kali lipat, tergantung keikhlasan dari hati kita. Contoh, saya melaksanakan sholat sunnah duha, saya melaksanakan sholat sunnah taraweh, tapi hati kita imanan wahtisaban, untuk iman kepada Allah dan mengharap pahala dari Allah, insyaallah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan dihapus dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak usah takut. Mau sedekah nih 1000 perak Pak, dikalinya berapa? 1000 lagi. Kalau ngomong pahala nih jadi berapa? 1 juta, banyak banget. Udah 1000-nya misalnya duitnya koin kan, klotak 1000 kali ngitungnya gak capek itu. Tapi mudah-mudahan kita yakin, karena semua punya landasan dan rujukan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahid
badri ya Allah salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahina jina wa kashif jami'ati wasrif مكاعد العيد الطوب بآل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salimil umman minal afwati والنكمان ومن هم ومن غمّة بآل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد. Jadi tarweh secara jamak, secara umum itu kalimat dasarnya jamaknya tarwihah, walaupun ini sholat sunnah. Tarwihah yang artinya istirahat atau jeda setiap satu kali salam. Apa sih hukumnya Ustadz sholat taraweh? Bukan sekedar sunnah nih Pak, bukan sekedar sunnah, tapi sunnah muakkadah. Lantas kapan sholat taraweh itu pertama kali dikerjakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa sih sandarannya? Pertama kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah sholat taraweh, sholat sunnah taraweh, yaitu pada 23 Ramadan tahun kedua Hijriah. Catat Pak. Dan dalilnya apa? Nih. Hadisun Aisyah radhiyallahu anhu. Jadi diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana yusalli bil laili 11 rak'atain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam, dulu bukan tarawih tapi qiyam Ramadan. Jadi salat sunnah malam Ramadan awalnya melakukan salat malam atau qiyam Ramadan sebanyak 11 rakaat. Jadi biar tahu dulu nih awalnya. Terus apalagi yutiru minha biwahidatin, salah satunya darinya, salah satu dari sholat tarawih itu ditutup dengan sholat witir 3 rakaat 2 salam. فإذا فرغ منها اضطجع على شقة الأيمان حتى يأتي المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين. Apabila Nabi selesai sholat tarawih, sholat witir, terus Nabi berbaring di atas lambung kanan. Selalu Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tidur sunnahnya miring ke kanan. Hingga Nabi mendengar muadzin. Lalu Nabi mendirikan sholat 2 rakaat dengan ringkas. Makanya setelah sholat sunnah tarawih 11 rakaat ditutup dengan witir, 8 rakaat tarawihnya ditutup dengan witir 3, jadi 11 rakaat. Tidur tuh Nabi, tidur pulang, habis itu bangun denger nih imsa sahur kurang 5 menit lagi, kebetulan kesiangan. Bukan Nabi tapi saya bukan Nabi mah nggak pernah kesiangan karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang 5 menit kan bingung, udah ngerokok aja 2 batang, baru 1 batang udah cukup. Itu masa saya bukan Nabi. Udah baru melaksanakan sholat fajar. Jadi di sela-sela pas waktu imsa sama ketemunya nanti azan subuh itu dimanfaatkan sholat sunnah fajar. Lantas pertanyaannya lagi, sebab musyabbab kenapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan sholat sunnah tarawih? Jadi awal mulanya di 23 Ramadan tahun kedua Hijriah, Nabi ke masjid nih Pak, habis sholat isya, ba'diyah isya, lantas melaksanakan sholat sunnah qiyam Ramadan. Belum ada tarawih, walaupun ada hadisnya tetap namanya qiyam Ramadan. Nanti ada hadis selanjutnya. Terus Nabi malam pertama di situ mengerjakan, memang baginda Rasul mengerjakan sholat sunnah tarawih 11 rakaat 8 plus 3 witir. Bener Pak. Jadi kalau misalnya yang 11 benar, 23 benar, 39 benar. Gak ada yang salah. Yang salah yang gak sholat tarawih. Salahnya kenapa? Karena gak memanfaatkan momentum yang sangat luar biasa, waktu yang sangat luar biasa. Kenapa kita gak jalanin? Hanya kemarin walaupun saya buka bersama sama customer, pulang ke rumah saya pasti sholat sunnah tarawih. Bukannya saya mewajibkan, tidak, cuma seolah-olah saya sayang banget kalau saya nggak melaksanakan sholat sunnah tarawih. Kok sayang banget, ketemunya cuma setahun sekali. Itu akhirnya disitulah baginda Rasul melaksanakan sholat sunnah Pak. Baginda Rasul jamaah nggak terlalu banyak, baru puluhan malam pertama.
tutup dengan witir, pulang tadi kan tidur, terus sholat sunnah fajar, ke masjid lagi, dan malamnya malam kedua seperti itu. Tapi di subuhnya habis sholat subuh gini, pas pertama kali sholat sunnah qiyam Ramadan atau yang disebut dengan sholat sunnah taraweh, pada bingung sahabat, ini baginda Rasul sholat apa kira-kira ya, kok habis sholat ba'da isya, sholat isya, ba'diyah isya dilanjut lagi dengan sholat sunnah. Tapi nggak ada yang berani nanya. Pulang lagi, datang lagi malam kedua, berarti malam 23, malam 24 Ramadan. Ini ceritanya pas waktu pertama kali sholat sunnah taraweh di tahun 2 Hijriah. Datang lagi baginda Rasulullah SAW ke masjid, mimpin sholat isya, ba'diyah isya, terus lantas apa? Sholat sunnah lagi. Nggak ada yang berani nanya lagi. Sampai subuhnya, sampai zuhurnya, sampai asar, nggak ada yang berani bertanya kepada baginda Rasulullah SAW. Nggak ada. Dan malam kedua udah banyak banget jamaahnya. Baginda Rasul takut kalau saya nanti malam ketiga datang, malam keempat dan seterusnya, karena dimulai 23 Ramadan ditakutin. Yang ditakutin baginda Rasul ini jadi sholat wajib. Karena kan dulu gitu Pak, apa yang dikerjakan baginda Rasul ya pasti diteladani, pasti contoh. Malam ketiga nggak datang baginda Rasul, karena yang ditakutin gitu nanti seolah-olah hukumnya wajib, padahal sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan baginda Rasulullah SAW. Akhirnya Umar bin Khattab bersama Abdurrahman malam ketiga. Pas datang malam ketiga, malam keempat, bingung, baginda Rasul nggak ada, tapi Pak Supri udah ngimamin sendiri habis sholat isya nih. Contohnya ada yang kurang dari 10, si Pak D misalnya sholat sunnah sendiri dengan rokaat jumlah yang sama, Ceng Ajis dengan 10 jamaah, jadi masing-masing di masjid tapi masing-masing melaksanakan sholat sunnah qiyam Ramadan atau sholat sunnah taraweh. Akhirnya apa? Abu Bakar, karena pada waktu sahabat Abu Bakar, Abdurrahman bersama Abu Bakar As-Siddiq, udah kita kumpulin itu yang jamaah terpisah-pisah, kita jadiin satu. Ini hadisnya Bukhari, kita jadiin satu, kita tetapkan nunjuk imam salah satu, bukan Abu Bakar imamnya, nunjuk satu imam bersama Abdurrahman, beliau memimpin. Dan di situ dikerjakan selang malam keberapa beliau mengerjakan Abu Bakar yang pertama kali menjalankan sholat sunnah taraweh 20 rakaat plus 3 witir. Jadi semua ada sandarannya, nggak usah takut, semuanya benar. Makanya saya ngomong benar semua, mau yang 8, 11 rakaat 20 plus 3 witir sama. Akhirnya kumpulin jadiin satu yang diimamin oleh Ubay bin Ka'ab, imamin sama Ubay bin Ka'ab. Akhirnya apa? Di situ tantangannya Abu Bakar As-Siddiq, karena nggak ada baginda Rasul. Disitulah terciptanya sunnah takririyah. Apa itu sunnah takririyah? Perbuatan yang belum pernah sama sekali dikerjakan oleh Nabi, tapi Nabi melihatnya didiamkan atau diperbolehkan. Itu Pak jadinya. Makanya kenapa sih jadi 20 rakaat? Biar kita tahu hadis Bukhari. Tapi salah satu jamaah nanya pertanyaannya gini, kemarin Rasul ngerjain 11 rakaat, kenapa ente nih Mar? Bahasanya kan begitu.
Kenapa jadi 20 rakaat plus 3 witir gitu. Kata Syekh Umar bin Khattab apa? Ni'mal bid'atu hadihi. Demi Allah, sebaik-baiknya bid'ah ya ini. Jadi sebaik-baiknya bid'ah ya ini. Kita mengerjakan sholat sunnah taraweh 20 rakaat plus 3 witir. Jadi semuanya benar Pak, nggak usah takut, semuanya benar. Makanya kita semangat. Semalam apa kata Syekh Utsman bin Ahmad Asy-Syakiri dalam kitab Duratun Nasihin, fadilahnya sholat sunnah taraweh yang ke-11. Pada saat nanti kita mati, pada saat kita mati itu insya Allah yang melaksanakan sholat sunnah taraweh seperti bayi yang keluar dari rahim ibunya, nggak punya dosa sama sekali, nggak punya Pak. Makanya nanti malam ke-12 sholat sunnah taraweh dapat pahala yang intinya semuanya itu melebur dosa-dosanya kita. Nggak usah khawatir. Makanya perkara di sono lambat, di sono sedang, di sini kecepatan, itu mah masing-masing, itu masing-masing. Karena kita sholat sunnah taraweh yang dikerjakan paling 20 menit sama saja kita melaksanakan qiyamul lail, yaitu satu malam suntuk. Enak Pak. Apalagi di sini. Kalau di sini kan agak ribet, kecepatan, nggak ada yang ngomong, terlalu lambat ngantuk begitu. Begitu. Padahal selisih 5 menit pada ngeluh. Wah begitu. Padahal cuma selisih berapa menit, apalagi di sono Temboro yang 8 jam mual sanggup. Saya nggak sanggup 8 jam sholat taraweh. Waduh ya Allah, berat. Makanya itu muncullah juga hadis riwayat Ahmad, inna ramadhana syahra fardha syiyamahu wa inni sanangtu lil muslimina qiyamah. Jadi apa? Sungguhnya Ramadan adalah bulan di mana Allah mewajibkan puasa, dan sesungguhnya aku menyunahkan, Allah menyunahkan qiyamul Ramadan untuk orang-orang Islam. Maka itu kerjakanlah qiyam Ramadan atau sholat sunnah taraweh agar mencari pahala, mendapatkan ridho karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semua dosa yang di dalam tubuh kita akan keluar, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Enak ketimbang sholat sunat taraweh. Makanya bukan kita nekenin wajib, hukumnya udah jelas sunnah muakkad, tapi setidaknya kita punya semangat, kita punya ghirah. Tanpanya sholat sunnah taraweh, ibadah kita, puasa kita yang identiknya sholat sunnah taraweh ditemukan hanya di bulan suci Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ditekankan lagi sama Syekh Imam An-Nawawi, karena dulunya qiyam Ramadan, Syekh Imam Nawawi menuliskan dalam sebuah kitabnya yang dimaksud dengan menghidupkan malam dan qiyam Ramadan itu yaitu sholat sunnah taraweh gitu Pak. Terus pertanyaannya lagi, apa manfaatnya saya sholat sunnah taraweh udah capek-capek, waktunya ngantuk, habis makan kekenyangan, habis sisa suruh sholat sunnah taraweh, mana gorengan masih di leher segala macam gitu kan begitu. Makanya kalau puasa mah biasa aja cukupnya, jangan es campur udah di depan, kelapa muda, kopior, es degan segala macam belinya, iya minumnya kagak, gorengannya dari berbagai gorengan, itu mah sama aja balas dendam. Jangan, seadanya, udah seadanya, nggak usah yang inilah banyak-banyak. Kalau misalnya nanti jadi mubadir buat apa? Kalau pengen banyak gorengan di sini tadarus banyak, nggak kurang-kurang, tapi bosan tiap malam ketemunya risol lagi, bakwan lagi,
tempe lagi, lontong lagi. Semalam ketemu kerang habis pisan 2 piring saya, alhamdulillah. Baru semalam Pak ketemu kerang. Men bosen gorengan terus ya Allah. Lantas pertanyaan kita, apa sih manfaatnya walaupun kita setiap malam kita sholat sunnah taraweh, bahkan sholat sunnah taraweh dalam kitab Duratun Nasihin dijelaskan setiap malamnya ada fadilah keutamaannya, tapi secara jamaknya, secara keseluruhannya apa sih? Yang jelas yang pertama, Allah memberikan ampunan kepada kita yang melaksanakan sholat sunnah taraweh. Yang penting dengan penuh keikhlasan, penuh keimanan, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yakin dosa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama. Yang keduanya apa? Jadi konsisten. Kedekatan kita sama Allah yang tadinya hanya sekedar sholat isya, hanya sekedar sholat ba'diyah isya, ternyata ada waktu momentum yang sangat luar biasa kita mengerjakan sholat sunnah taraweh. Begitu Pak. Jadi lebih interaksinya sama Allah, kedekatannya sama Allah itu ada. Nggak cuma ya udah puasa mah puasa aja, yang penting buka, yang penting sahur, nggak gitu juga. Tapi manfaatnya yang lain secara fisik, kita olahraga Pak, kita olahraga. Apalagi imamnya ngebut banget kan, Akbar, udah keringetan aja, udah tahu-tahu tahu udah terakhir gitu. Jadi mudah-mudahan setelah kita sama-sama belajar ilmu tentang taraweh, insyaallah kita menjadi semangat sholat taraweh kita, walaupun sekedar hukumnya hanya sunnah muakkad, tapi insyaallah kita selalu istiqomah, berusaha istiqomah agar apa? Kita selalu menjalankan sholat sunnah taraweh. Besok-besok kita tambah rajin Pak, tambah rajin lagi sholat sunnah tarawehnya. Sebenarnya ada hadisnya satu lagi, ini di sini juga banyak yang menyatakan sholat sunnah taraweh, tapi udah cukup lah. Yang penting gini yang 11 rakaat, gini yang 20 rakaat. Kalau yang 39 rakaat itu memang kita kan memakainya yang mayoritas di Indonesia. Jadi kita nggak mungkin juga, mungkin kalau di Mekah kita pastinya menjalankan sholat sunnah taraweh 39 rakaat, tapi di sini mah udah 11, 23 udah sama aja. Kalau nggak ada kultum memang kita ringkas dari tahun-tahun yang lalu. Takutnya apa? Kalau saya punya prinsip gini Pak, punya prinsip kita boleh mempertahankan, misalnya ada kultum, ada muqaddimah pembacaan tromol kas tiap malam, itu dulu ada. Cuma sekarang tak pikir-pikir udahlah kita ilangin. Karena apa? Coba lihat di malam 11, 12 sampai terakhir, insya Allah jamaah Masjid Ar-Rahman tetap konsisten, gak kurang dari setengah. Ibu-ibunya juga masih banyak insya Allah. Karena apa? Iya, zaman sekarang begitu, yang penting sholat sunat taraweh. Tapi kalau misalnya yang lama, ada kultumnya, udah ada yang batuk, ada yang segala macam, udah ada, jadi makruh. Kita mau dapat pahala jadi makruh gitu. Ada kultum segala macam, udah kultum mah waktunya minggu kayak gini nih Pak, besok minggu depan ada lagi seperti ini gitu. Nanti sama-sama kita belajar, kita sama-sama belajar tentang puasa, pokoknya tentang ibadah yang ada di bulan suci Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan sekali lagi kita sama-sama diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu beribadah. Apapun ibadahnya di bulan suci Ramadan ini, kita tetap semangat, kita tetap tingkatkan semangat kita, istiqomahkan semangat kita, yang mudah-mudahan
harapan kita pahala kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita tentunya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wa akhirin tabaraka ala kulli sahabati Rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi'u wa yukafi'u ma yazidu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Karim wa'fu anna ya Karim ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bil karamati Fatihah wa bil mu'jizati Fatihah wa bil barakati Fatihah. Ya farijal gham ya kasifal gham ya mali abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sifa'ana wa anjamil muslimin minal bala wal waba wal fitan ma la yaksifu ghairuh. Allahumma sabitna bil iman, sabitna bit tauhid wa sabitna dinil Islam. Da'wahum fiha subhanaka wa tahiyatuhum fiha salam. Akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Bapak-bapak semuanya apa yang sudah disampaikan Ustaz membawa ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim.